oh iya sama-sama bisa dikatakan single factor gitu buat usahanya sendiri. Ayo kita collab aja biar gak terlalu berat. Jadi ya dari situ kenapa kita collab gitu, kok gak Oke. sendiri-sendiri. Oh iya, memang murni mau menyatukan kekuatan lah ya. Ya. Di tengah apa namanya semua serba dikelola sendiri gitu ya. Festival Sampang berfestival membangun UMKM Sampang. Festival bersama-sama satu impian mengembangkan brand lokal Sampang. Oke, Festi, kembali lagi di Festipang Podcast. Kali ini ada narasumber kita yang keren banget dari tenan-tenan lokal di Kabupaten Sampang yang nanti akan meramaikan big event. Di sini ada Ari dari Nawasena. Lambaikan tangan dulu dong. Halo guys. Halo. Oke. Sini ya. Dan ada Bro Ava dari Teman Sati. Lambaikan tangan dulu. Oke. Oke, teman-teman, mungkin kenalan dulu ya satu-satu. Perkenalkan diri, terus background-nya sama usaha apa yang lagi digeluti, biar teman-teman itu lebih kenal. Mungkin dari Bro Ava dulu bisa perkenalan. Ini perkenalan diri aja Mas. Perkenalan diri sama bisnisnya kenalin ya. Oh iya. Ya perkenalkan, saya Ava dari Teman Sati. Kalau ditanya usaha yang lagi digeluti, ya di bisnis coffee shop, namanya Teman Sati ini. Oke. Teman Sati udah berdiri berapa lama, Mas? Teman Sati berdiri itu dari 2019, berarti kalau 2019 ke 2023, 4 tahunan ya? ya mau hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Oke. Ya hampir 4 tahun. 2019 sampai sekarang, kira-kira tantangan yang dihadapi oleh teman sehati itu untuk mengenalkan coffee shop lah, terutama di Sampang yang seperti ini gimana, Mas? Tantangannya menurut saya pribadi Mas ya, yang sebagai maksudnya tahu gimana kita masyarakat Sampang itu. Tantangan sebenarnya itu di masalah rasa dan harga. Rasa dan harga. Iya, Oke. itu tantangan yang yang kalau dibilang tantangan paling berat. Soalnya kita kan di sini kalau saya bisa mengatakan masih mau berkembang. Jadi mungkin salah satunya nanti dari festival ini Sampang akan jadi lebih maju lagi, lebih ramai lagi, nggak kayak dulu. Siap. Kalau secara habit, Mas, habit ngopi di Sampang itu kira-kira Secara gimana? habit ngopi, Yang dirasakan TS lah sejauh ini dengan customernya. Apakah setelah adanya TS nih kayak makin banyak teman-teman ke trigger untuk budaya nongkrong itu ada atau gimana gitu? oh iya, saya juga termasuk suka nongkrong ya dulunya Mas ya. Berawal dari suka nongkrong Iya, ya? berawal dari suka nongkrong. Kayak dulu tuh pas waktu awal-awal di sini jarang ya ada coffee shop. Kok tempat nongkrongnya gini-gini aja. Ya mungkin dari adanya saya, dari Teman Sati dan teman-teman yang lain, mungkin akan habitnya akan semakin baik ya ke depannya ya. Kayak, ternyata Sampang banyak ya tempat nongkrong di Sampang itu, bisa milih kemana aja, gak cuma satu tempat. Oke, siap. Oke, aku ke Bro Ari ini dulu. Gantian kita, karena ini teman-teman, perlu teman-teman ketahui, ini 2 brand yang akan collab nanti jadi satu di Festipang. Makanya ownernya ini langsung datang 2. Keren sih ini bisa kolaborasi dalam satu tenan gitu. Bro, silahkan dikenalkan Nawasena itu apa? Oh iya, Nawasena itu apa namanya? Konsep kopi sore. Konsep kopi sore, kopi senja. Berarti untuk orang-orang India atau orang-orang suka senja gitu atau Enggak gimana? sih, random untuk umum juga. Random. Sejauh dari kapan sih berdirinya? Nawasena itu pertengahan Februari.
2000 2000. tahun ini berarti. Tahun ini Oh, 2023. masih baru, Berarti sekitar 7 bulanan, 6-7 bulanan lah ya. hampir masuk 6 bulan. Hampir masuk 6 bulan. Oke. Jam operasionalnya gimana? Kalau di Jam Nawasena? operasionalnya itu kita buka jam 3:30 dan kita close habis maghrib lah. Sejauh ini, Ri, kan ini nih, udah jalan 6 bulan nih. Tantangan yang dihadapi atau customer-customer yang dihadapi dengan hadirnya Nawasena di industri perkopian itu seperti apa sih? Ini kita bisa ngenalin itu juga, Mas. Ada loh tongkrongan sore gitu. Nggak harus di tempat yang bagus. Dengan tempat yang apa namanya sederhana tapi view-viewnya ada juga. Kalau boleh tahu view-nya apa aja sih? Ala-ala Amsterdam. Gimana itu? Dikelilingi gedung-gedung kah, gunung-gunung atau apa? Dikelilingi pertambangan. Berarti culture-nya Madura banget ya. Bisa edukasi garam di situ. Oh ya bisa juga. Jadi teman-teman, Nawasena itu salah satu tempat tongkrongan bagi teman-teman pemburu senja di Sampang yang diferensiasinya sangat kuat sekali. Jam operasionalnya kalau nggak salah cuma 2-3 jam ya. Bener. 2-3 jam. Jadi kalau siang-siang begini nggak bisa ke Nawasena ya. Mas Rindu gitu sama Mas Ari gitu nggak bisa ya. Nggak bisa, Mas. Harus nunggu senja. Nggak gitu juga. Daripada nganggur, kayaknya kita cobain deh minuman dari. Enggak, teman-teman silahkan. Aku milih yang ini. Boleh di ini. Jadi kita ngobrolnya biar santai sambil minum aja ya. Seger. Ini varian yang milk base ya? Benar. Oh ya dong. Kamu minumnya punya TS, kamu punya. Iya, biar Apa minumnya punya Nawasena? Gini bro, ada pertanyaan yang sama untuk teman-teman. Ini bisa dijawab secara bergantian ya. Kenapa sih alasan kalian memilih bisnis ini di tengah banyak banyak pilihan-pilihan bisnis di luar sana yang bisa dikerjai? Mungkin dari Bro Ari dulu. Sebenarnya itu, Mas. Ya berawal dari itu sih. Berawal dari nongkrong tempat kopi, terus tertarik juga masuk ke dunia ini gitu. Termotivasi juga oleh teman-teman gitu. Masa mereka bisa, saya nggak bisa gitu. Asik. Berarti memang apa namanya? Budaya nongkrong itu tidak selalu buruk ya. Nggak selalu buruk. Kalau kita mau apa namanya kategorikan, ternyata ada loh nongkrong yang membawa inspirasi lalu membuka suatu tempat nongkrong yang mungkin punya diferensiasi yang berbeda gitu. Bener. Selain itu mungkin karena ada tekanan dari eksternal atau apa pengen buka usaha ini atau gimana? Lihat itu, ngajak ke kota-kota lain bisa. Kenapa Sampang sendiri nggak bisa gitu? Oke. Ada kayak gini gitu. Siap, Sampang pride banget teman-teman. Kalau Mas Safa sendiri, alasannya? Oh, Mas ya. Aku mau ceritain dulu kenapa kita collab. Oh iya, nanti boleh. ada pertanyaan. Mereka kan punya sendiri-sendiri. Kenapa kok gabung satu-satu? Siap, silahkan. Sebenarnya backgroundnya juga sama. Aku sama Ari sama-sama single factor. Gak punya kru yang banyak, nanti bisa bantu. Ya berawal dari Dianur ya. Di mana? Kopian ini di masuk JLS. Oh, di itu. Iya, awalnya kayak Tapi Vespa satunya lagi. Oh, Vespa. bicara apa namanya, bicara ringan, kok kepikiran oh iya sama-sama bisa dikatakan single factor gitu buat usahanya sendiri, ayo kita collab aja biar gak terlalu berat. Jadi ya dari situ kenapa kita collab gitu, kok gak sendiri-sendiri. Oh iya, memang murni mau menyatukan kekuatan lah ya. Di tengah apa namanya semua serba dikelola sendiri gitu ya. Oke. Terus kalau
ditanya apa mas tadi mas? Kenapa milih usaha ini? Iya, usaha ini. Kan banyak nih. Ya. Secara backgroundnya Mas Safa juga kan orang tua punya rumah makan dan sebagainya. Kenapa gak milih ngembangin bisnis ayam gitu dijual? Yang saya katakan tadi mas, memang berawal dari saya suka nongkrong gitu. Waktu itu ceritanya, waktu 2018 saya kuliah di Surabaya. Saya kuliah di Surabaya kok nongkrong kok ngabisin duit terus. Sekali beli kalau di Surabaya kan under apa? Di atasnya di atasnya 15 gitu kan. Nggak mungkin di bawahnya 15 kok. Ngabisin duit terus. Akhirnya waktu itu sama teman saya, oh iya di Sampang kan nggak ada. Yang dulu masih awal terkenalnya es kopi susu. Es kopi susu, oke. Jadi di situ kenapa gak kita coba aja di Sampang gitu kan. Waktu itu memang yang ya pakai cup, terus ada namanya. Jadi itu lagi viral tuh waktu itu. Lagi jadi, naik-naiknya. Lagi naik-naiknya. Ya di situ mulai kepikiran, oh ya di Sampang belum ada ya. Kenapa gak kita coba? Akhirnya dari 2018 ya lumayan lama, setahun buat mempersiapkan. Akhirnya waktu bulan September 2019 Teman Sehati resmi pertama kali dibuka. Saat posisi masih kuliah? Iya, posisi masih kuliah. Dan waktu itu hanya menyediakan take away aja, nggak bisa dine in. Hanya pakai gitu. pakai apa namanya? Ya kayak bikin gerobak-gerobakan itu. Dari situ ya memang dulu nggak ada ya. Alhamdulillah akhirnya dapat modal baru bisa buka ya punya kedainya gitu. Bukanya pertama kali di Sampang kan? Dulu. Iya, di Sampang, memang di Sampang. Saat posisi kuliah di Surabaya. Posisi Terus kuliah itu di ngaturnya gimana, Mas? Waktu saat itu pas kebetulan jadwal kuliah saya tuh waktu semester berapa ya? 4 kalau nggak 6 genap itu saya cuma kuliah Senin, Selasa, Rabu. Oh gitu. Iya, pas kebetulan gitu. Jadi selanjutnya Rabu sore udah pulang. Ya Minggu balik lagi. Jadi ya ngaturnya selama 3 hari by phone aja sama pekerja di sini gitu. Oke. Gimananya by phone terus Mobile lah ya. ya mobile. Belum COVID padahal udah Ya. dilakukan sistem seperti itu. Kenapa namanya Teman Sehati? Alasan memilih brand Teman Sehati itu kenapa? Sebenarnya awalnya bukan Teman Sehati aja mas. Kopi Teman Sehati. Oh gitu. Jadi dulu itu disingkatnya Kopit. Oh Kopit. Iya, waktu yang kita bikinnya yang take away, gak ada dine-in-nya. Kenapa kok namanya itu? Waktu itu nggak tahu ya. Ada partnernya saya dulu pertama kali buka Teman Sehati. Merasa sehati sama dia. Mungkin ya. Oh, Terus kok udah ini aja, nggak tahu saya lupa. Pencetus pertama siapa itu lupa. Terus ya udah itu aja, gak terlalu mikir yang Tidak panjang. terlalu historikal Nggak. banget. Yang penting ini namanya Ya. gitu. Terus ngomong itu ya udah itu. Ya udah jadi nggak terlalu cari artinya apa, nggak ada. Terus waktu itu pas kita lagi kena COVID ya. Kita waktu itu kena COVID. Saya mau pindah yang ada dan ini ya ada kedainya. Terus kok saya ngerasa sedikit sama-sama gitu. COVID. Saya rasanya ini bahaya ini. Enggak maksudnya COVID itu kan di mata orang kata kasarnya jelek gitu. Jelek, benar. COVID. Bukan sekedar jelek, menghancurkan. Iya, menghancurkan. Bukan menghancurkan Indonesia, dunia Mas. Dunia, global udah. Terus kok cara pengucapan kok hampir sama. Akhirnya saya bilang ke partner saya waktu itu, udah jangan COVID,
sama nanti kayak covid cek Madura mas belet takut belet namanya itu hampir cara penyampaian hampir sama. Akhirnya kopinya dibuang, udah teman sate aja. Jadi teman sate. Iya. Oke, cukup Tuh. dalam juga maknanya sampai peralihannya sejauh ini. Nah, kalau Nawasena, Bro. Nawasena itu Nawasena, sebenarnya ada guys. itu, Mas. Ada rekom dari teman sih gitu. Ah. Nah, ya bagus juga artinya gitu. Sebelum Nawasena apa titik 0 giga sih? Ya sebenarnya sih namanya itu Nawasena, tapi berhubungan mau main di sosmed gitu, terus ada username yang udah kepake oleh orang lain gitu. Yang mana? Yang Nawasena. Yang Udah Nawasena. tak namanya titik 0 giga aja gitu. Titik Tapi secara brand tetap Nawasena. Nawasena. Apa artinya? Nawasena itu artinya kalau nggak salah. Loh, kalau nggak salah. Iya. Sejauh ini artinya itu Mas, masa depan yang cerah dengan harapan. Wih, Masa depan yang cerah dengan harapan. Wah, tadi cocok sama tempatnya mas. cocok sama tempatnya. Nawasena. Soalnya kalau aku ngobrol sama anak-anak tuh, ngapain ke Nawasena? Mau healing, mau nyenja. Iya, bener-bener orang-orang yang mau ingin ingin melepaskan keresahan itu ke Nawasena. Apa tadi? Aku lupa ya. Artinya Masa depan yang cerah dengan harapan Mas. masa depan yang cerah dengan harapan. Bener. Karena setiap orang punya harapan ya. Benar. Apa memang waktu awal peluncurannya Nawasena memang tidak ada saran nama lain selain itu? Apakah langsung cocok plek oke Nawasena gitu? Iya langsung sih. Langsung cocok. Dan itu apa namanya? Dan nama Nawasena itu benar-benar sejauh ini yang kamu rasakan itu menjadi sebuah nama yang disukai oleh customer apa gimana, Di? Bisa jadi sih Mas. Kalau Soalnya tanggapan dari konsumen bagus sih katanya. bagus gitu ya. Keren gitu. Pas dengan suasana ngopinya Benar. senja sampai maghrib. Kadang. Oke, kalau strategi brandingnya sendiri kalau dari Nawasena itu gimana? Strategi brandingnya kita itu main di sosial media Mas, kayak Instagram gitu, terus minta bantu teman-teman untuk up-upin gitu. Berarti kayak main di feed repost gitu ya. Benar. Nah, kalau di Sampang itu yang sering nge-repost siapa biasanya? Yang sering repost Story. maksudnya? Mungkin ada pakai influencer atau apa? Oh enggak. Enggak ya? Enggak pakai influencer. Murni pakai media sosialnya Nawasena sendiri. Benar. Cuma viral loh. Gitu. Maksudnya banyak tahu dari pelanggannya dari berbagai kecamatan kan kadang-kadang bahkan lintas kota kan. Benar. Ya tahu dari teman-teman juga gitu. Teman yang ke sana terus bawa teman juga. Dari Sekali mulut ke teman-teman. mulut. Karena kalau dari mulut ke mulut nih biasanya strategi brandingnya bombastis bener ya. Benar. Karena rekomendasinya langsung. Nah, kalau teman Sati, Bro, kira-kira untuk strategi brandingnya yang dijalanin sejauh ini seperti apa? Yang menghadapi badai COVID lah, yang ada pasca COVID dan sebagainya. Itu bentuk strategi brandingnya untuk bertahan itu seperti apa sih? Sedikit lucu sih mas. Hmm. Ya kalau branding awal ya pasti sosial media, terus dari kolega-kolega itu kan ketika dia beli nanti masukin story ya gitu, jadi bakal tak repost biar rame gitu. Terus juga pernah dulu kayak saya ngasih selebaran gitu mas di lampu merah, selebaran pernah juga saya lakukan. Terus pas tadi katanya pas waktu COVID gitu ya, gimana cara nge-brandingnya? Ya sebenarnya ini saya melanggar ya, tapi nggak apa-apa, udah selesai COVID. Dulu tuh kan benar-benar apa namanya? Yang harus jam 7 Social udah. distancing. Bukan PPKM. PPKM. Social distancing. Social distancing. Kita jaga jarak. Jaga jarak ya.
Iya ada juga kan itu. Oh, iya. PPKM jam 7 harus sepi di jalan. Dan waktu itu ya kalau dipikir sekarang, saya tuh dulu kok berani kok kata kasarnya gitu, kok goblok gitu. Waktu di tengah COVID buka kedai, ya mungkin kita di Sampang ya, nggak terlalu dulu, nggak terlalu seketat di Surabaya atau di Jakarta. Jadi masih ada toleransi kan. Dan waktu itu jam 7 jalan raya benar-benar sepi. Bener. Itu tempat saya kan masuk ke dalam, Mas. Jadi saya buka, banyak orang datang ke saya. Oh gitu. Saya nggak ngerti, Iya, mungkin ya saya juga mokong, mungkin pelanggan saya mokong juga. Bener. Ya mungkin karena tempatnya di dalam dan nggak bisa diakses umum mungkin ya. Mungkin. Makanya toleransi itu tetap ada lah ya. Malah ramai pas COVID ya. Malah ramai pas COVID, Mas. Saya dulu pas COVID ya tiap hari mesti ramai kalau dulu. Mesti ramai ya. Soalnya mungkin kita di dalam. Di dalam benar. Terus di expose mungkin pas petugas patroli itu nggak terlalu dilewati. Kalau di jalan raya kan, apalagi jalan nasional ya. Ya mesti dilewati. Nah, aku mau ini nih, nanya kendalanya selama menjalankan bisnis untuk Safa. Pernah gak Mas kepikiran setelah berjalannya teman sehati ini udah 4 tahun, berpikir untuk nyerah, berpikir untuk ditutup dulu, berpikir untuk pindah bisnis dan sebagainya gitu? Kan ini cobaan biasanya untuk startup. Ada, Mas. Oh, ada ya? Banyak. Ceritain dong. Ya dulu pas ya namanya usaha ya, gak selalu naik, pasti turun, pasti itu. Gak mungkin, gak ada turunnya itu gak mungkin. Namanya bisnis ya. Ada suatu waktu duduk gitu, lagi sepi-sepinya, terus waduh gimana nih, apa mau tutup, cuma ya balik lagi gitu Mas, kalau kita rezeki itu udah ada yang ngatur gitu. Terus rame enggaknya ya udah itu rezekiku gitu. Kalau memang nanti sampai nggak ada harus tutup, nah udah nggak apa-apa, saya terima. Kalau pikiran mau tutup ya sering gitu Mas, ada. Sering muncul ya? Iya sering muncul. Terus kalau mau ngubah lagi apa ya, terus saya emangnya juga udah mau jalan 4 tahun gitu. Emang ya udah ya sampai saat ini ya masih alhamdulillah gitu Mas, nggak sampai nggak bisa bayar. Alhamdulillah nggak sampai seperti itu. Masih perputarannya masih jalan. Siap. Kalau dari Nawasena sendiri, 6 bulan ini ada kendala apa saja? Kan masih baru ya Mas. Mungkin kendalanya itu di musim penghujan. Oh gitu. Musuhnya berarti ya. Makanya. Aku sambil coba dimsumnya, bro. Nah, kenapa? Selain musim penghujan, nggak ada ya? Udah itu aja sih. Aman sih ya. Aman. Secara pelanggan dan yang lain. Mungkin tuh. bulan depan sih Mas. Itu angin. Bulan Agustusan juga. Oh iya cukup pengaruh ya karena di pinggir tambak ya. Benar. Dekat. Rencana ekspansinya Nawasena ke depan itu mau seperti apa? Maksudnya Mas? Ekspansi. Jadi ekspansi itu kayak benar-benar mau nge-franchise kah, buka cabang, atau fokus dulu untuk memperbesar Nawasena sendiri? Mungkin lebih fokus ke memperbesar dulu Mas gitu. Nggak ada kepikiran buat buka, contoh kayak di kabupaten sebelah Bangkalan, cari yang tambak-tambak juga. Nawasena chapter 2 gitu kan. Nanti lah dipikirin belakang. yang penting survive dulu ya. Iya. Boleh tahu umur berapa sih kamu, Di? Umur 24 Mas. Sekarang 24. Berarti kelahiran? 99. Kalian 99. Kalian umur 24 ngapain aja? Nih 24 udah punya bisnis. Mas sama umur berapa? Kebetulan sama. Sama.
Bentar, kalian jomblo ya? Saya mau ucap Pak Mas. Kode teman-teman. Jadi yang di depan owner ini lagi jomblo. Silahkan yang mau DM ke ini ke Instagram Nawasena Sahabat Mansati. Kan calon pelanggan sekalian, Bro. Wah. Saya serahkan ke Ari aja Mas kalau itu Mas. Gitu. Lokasi tepatnya di mana Nawasena? Lokasinya ada di Jalan Lingkar Selatan, Mas. Pas di belakang Madegan. Berarti kalau dari arah Pamekasan masuknya yang ke Embongannyar ya? Itu pas pinggir jalan? Pas pinggir jalan. Kelihatan orang Kelihatan. Bagi teman-teman yang mau main ke Nawasena di Jalan Lingkar Selatan itu bisa langsung ke sana atau cek dulu postingannya buka apa enggak. Oh iya, bisa juga. Pernah libur dah? Dalam seminggu itu ada hari liburnya nggak? Mungkin kita menggunakan hari libur itu hari Kamis. Wah, hari Kamis sekarang malam Jumat gitu ya. Benar. Emang kenapa kalau malam Jumat? Biasa. Orang Madura Mas, orang Iya, Madura. orang Madura. Tradisinya kan gitu, Mas. Maghrib ditambah gitu. Hilang Mas. Kalau Mas apa lokasi pasnya? Di Jalan Perumahan Pramuka Square. Oh di sana ya, Iya. di pinggir jalan juga ya? Iya, masuk Iya. di Pramuka gitu. Di Jalan Pramuka. Oke, mungkin ini terakhir ya. Apa sih motivasi untuk teman-teman kepada para penonton atau festi semua yang lagi nonton saat ini? Kasih tips dong untuk mereka itu bisa memulai melangkah. Entah itu mereka yang keterbatasan modal, entah mereka itu yang keterbatasan relasi dan keterbatasan segalanya. Coba minta tipsnya kan pastinya teman-teman yang ada di sini mulai dari bawah semua kan. Iya. Silakan Nawasena duluan. Sebenarnya gampang sih, Mas. Cuman harus konsisten aja gitu. Harus konsisten ya. Benar. Tips untuk memulai yang penting konsisten dulu gitu. Gimana? Coba dari mungkin Nawasena awal mulainya gini gitu dan teman-teman semuanya bisa melakukan atau gimana gitu. Harus berani juga melangkah gitu. Terus konsisten. Tekun juga gitu, Mas. Oke. Berjalan apa yang harus dijalankan. Oke, kalau dari berapa motivasi sendiri untuk teman-teman yang akan memulai usaha, mungkin banyak kendala dan teman-teman masih mikir 2 kali takut nggak untung dan sebagainya, itu gimana? Kalau dari saya, Mas, jangan banyak materi, perbanyak aksi. Keren. Kalau kita bicara modal itu, semua pasti permasalahan yang pertama pasti modal. Kalau boleh cerita sedikit, saya dulu itu gak punya modal terlalu besar mau buka kedai. Akhirnya dengan cara saya memperbanyak aksi. Dengan cara apa aksinya itu? Ya setiap pengerjaan yang ada di kedai selama hampir 6 bulan, ya saya kerjakan sendiri gitu Mas. Jadi mengurangi kos bayar tukang dan lain-lain. Saya kerjakan sendiri. Ya sedikit cerita, saya juga sampai terluka Oh, gara-gara kerja. sendiri ya? Gak ada basic tukang kayaknya. Ada. Tapi dari ini belajar, oh ternyata gini caranya. Rate harganya di Teman Sati Mas, minuman dari Terluka sini Mbak, yang terluka Mbak, bukan sini. Oh ya di sini terluka. Di belakang layar keguanya. Yang ini Mas, apa namanya, rate harga dong? Kalau boleh tahu dari Teman Sati, siapa tahu teman-teman nanti mau mampir biar tahu minuman berapa, kalau makanan dari berapa sampai berapa. Kalau di minuman range harga 10 sampai 15. Kalau di makanan 8.000 sampai 12.000. Kalau di Nawasena bro? Kita range harga itu mulai dari 5.000 sampai 10.000 aja, Pak. Gitu. Minuman semua itu? Minuman. Oke. Nambah dong makanan biar nyenja ada makanan. Itulah gampang. Diatur. Oke teman-teman, thank you udah mampir di podcast Festipang.
Oke, baik teman-teman Bro Ari, Bro Ava, thank you dari teman-teman Kopi hari ini yang akan kolaborasi di event kami di Big Event Festipang nanti di Oktober. Ada teman Sati, ada Nawasena. Festi semua ditunggu. Terima kasih. Saya akhiri podcast kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.